Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan Bukende HKBP dari nomor 838 ayat 1. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan renungan harian Jumat 30 Juli 2021 dari kitab Injil Yohanes pasal 5 ayat 44 mengatakan, "Bagaimanakah kamu dapat percaya, kamu yang menerima hormat seorang dari yang lain dan yang tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa?" Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Sungguh dia ma atong tarbahen hamu gabe porsea, ai nama si jalua sangap do hamu sama hamu. Alai anggo sangap nasiat debata nasasadai hidang dilului hamu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, renungan ini bagian dari apa yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak percaya pada waktu itu. Mereka memiliki agama, namun mereka tidak memiliki Yesus. Ia telah memberikan banyak bukti bahwa Dia adalah Mesias yang diutus Allah mereka. Namun mereka tetap menolak Dia. Yesus pun mengingatkan mereka bahwa Ia telah menerima kesaksian Yohanes Pembaptis, dan semua orang pada umumnya percaya bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang nabi. Yohanes memiliki kesaksian tentang Kristus ketika ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia." Yohanes pasal 1 ayat 29. Namun, kelompok orang yang belum percaya ini menolak kesaksian Yohanes. Kemudian Yesus berkata bahwa mujizat-mujizat dan pekerjaan-pekerjaannya membuktikan bahwa Ia adalah Mesias. Ia berkata, "Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa yang mengutus aku." Yohanes 5 ayat 36. Selanjutnya Yesus berkata, "Bapa yang mengutus aku, Dialah yang bersaksi tentang aku." Yohanes pasal 5 ayat 37. Mereka pastilah pernah mendengar suara Allah yang berkata, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan."
Lukas 3 ayat 22. Dan sudah menjadi bahan pembicaraan orang-orang, suara Allah mengumumkan bahwa Yesus adalah anaknya. Kemudian Yesus mengingatkan mereka bahwa ada kesaksian yang menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus adalah Kristus, yaitu Alkitab sendiri. Kitab Perjanjian Lama yang senantiasa mereka pelajari dan banyak yang mereka hafal dan simpan dalam hati. Yesus berkata kepada mereka bahwa mereka menyelidiki kitab-kitab suci. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang Aku. Namun kamu tidak mau datang kepadaku dan memperoleh hidup itu. Yohanes pasal 5 ayat 39 sampai 40. Yesus telah datang untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya, baik itu orang Yahudi maupun orang-orang non-Yahudi. Kita orang-orang non-Yahudi, pagi ini kita memiliki bukti yang sama bahwa Yesus adalah Kristus, Juru Selamat yang diutus Allah. Kita juga memiliki kesaksian Yohanes Pembaptis. Kita memiliki kesaksian dari mujizat-mujizat Kristus. Kita memiliki kesaksian dari suara Allah di sorga. Dan kita memiliki kesaksian dari Alkitab dan daripada bapak-bapak gereja. Semua kesaksian ini mengatakan bahwa Yesus dari Nazaret adalah penebus yang telah dijanjikan. Satu-satunya juru selamat bagi orang-orang berdosa. Mari datang kepadanya dengan segera. Jangan berlama-lama memanggil nama Kristus. Jangan menunda-nunda. Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku." Yohanes pasal 6 ayat 44. Jangan sampai terlambat. Jangan melakukan usaha-usaha sia-sia. Jangan sampai Allah berfirman, "Aku akan pergi pulang ke tempatku," sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku. Hosea pasal 5 ayat 15. Mari datang kepada Yesus untuk kita memiliki hidup. Namun jangan datang kepadanya dengan kekuatan Anda sendiri. Berserulah kepada Yesus. Hanya Dia yang dapat dan sanggup menyelamatkan. Hanya Dia yang dapat mengampuni dosa. Hanya Dia yang dapat memberikan hidup yang kekal. Saudara-saudara, hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari perasaan remuk sekarang ini. Berserulah kepada Yesus. Jatuhkanlah dirimu ke atas anugerah-Nya. Ia telah mati di kayu salib untuk membayar dosa-dosa kita. Ia telah bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kita hidup dan kehidupan yang kekal. Saya meminta kepada Anda, kepada saudara-saudaraku, pagi ini, mari datang kepada Yesus. Dan mari kita lakukan sekarang. Dia menyelamatkan kita. Dia menguatkan kita. Dia menyertai kita. Jangan percaya kepada yang lain. Jangan memberi dan menerima hormat dari seorang yang lain. Hempaskanlah diri Anda kepada Dia, Anak Allah itu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami,
Kuatkan dan sertailah kami dalam segala waktu dan kesempatan untuk selalu mengandalkan-Mu. Engkaulah Yesus Juru Selamat kami yang menyertai kami hingga saat pengadilan terakhir kelak. Dan kami pun selamat oleh-Mu. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 838 ayat 1. Jangan bertanya padaku, mengapa kau bersedih? Ku mencari Tuhan Yesus yang menghibur hatiku. Walau hartaku miliki dan terhormat diriku, ku merasa sangat miskin bila hilang nyawaku. Ku merasa sangat miskin bila hilang nyawaku. Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.